Oke, eh, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi praktikum kita tentang pemrograman sel. Di pemrograman sel, kalau Anda menggunakan virtual machine, virtual box ya, Anda bisa masukkan USB. Kalau di tempat saya itu ada ini di USB, jadi kita bisa mengakses USB dari VirtualBox, diaktifkan atau dimounting juga bisa. Di situ nanti ada beberapa pilihan USB. Kalau USB-nya Anda masukkan, nanti Anda bisa mengambil data yang ada di situ. Datanya Anda copy ke USB. Data praktikum nanti beberapa bisa Anda copy paste yang di praktikum yang sudah ada. Jadi Anda bisa menggunakan, kalau di tempat saya ini kan bisa saya copy paste ya beberapa. Tapi kalau Anda pengen mengetik juga tidak apa-apa. Mengetik jadi lebih teliti nanti kalau Anda coba untuk mengetik tidak pakai copy paste. Kita coba dulu percobaan 1 itu membuat shell script, shell sederhana. Program ini digunakan untuk assignment saja, mengisi variabel 1 dengan X, variabel 2 dengan 8 gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini kalau saya salin saja. Kemudian Anda bisa aktifkan penyuting teks, atau teks editor, bahasa Indonesianya jadi penyuting teks. Ini kan isinya, kalau di praktikum Anda harus pakai VI, tapi Anda boleh juga pakai teks editor ini. Jadi mulai tanda seru /bin sh, kemudian di copy paste, ditaruh di sini, kemudian disimpan. Disimpannya dengan nama ini program 1.sh atau simpan sebagai, atau save as-nya proc1.sh. Kemudian dipastikan di directory Anda proc1.sh ini tersimpan. Kalau sudah, kita lihat di directory yang aktif kita di command language-nya. Ini coba kita ls-l begitu. Sorry, harus ada spasinya. ls-l nanti proc1.sh ini sudah ada. Nah, ini kalau kita jalankan ya. proc1 01.sh tidak ada. 01. Izin ditolak. Kenapa? Karena proc1 itu statusnya tidak execute, X-nya tidak aktif. X itu execute-nya dijalankan. Nah, untuk mengaktifkan Anda harus perintahkan pakai chmod plus X, jadi ditambahkan execute-nya. Siapa yang ditambahkan? proc101.sh. Ini proc01.sh, kita perhatikan X-nya kan tidak aktif. Kalau kita perintahkan chmod plus, maka kita ls-l lagi, proc1 X-nya jadi aktif. Ini ada X-nya, execute. Kita coba kalau X-nya kita execute, dia jalan apa enggak? Lah, tidak ada pesan error. Loh, jalan. Ini kan tidak ada output-nya. Echo atau perintah apa kan tidak jalan di sini, cuma assignment saja. Ini untuk kesimpulan dari percobaan 1, Anda harus merubah mode execute terlebih dahulu untuk sebuah script agar dia bisa dijalankan. Kemudian di praktikum percobaan yang kedua, kita main-main saja, tidak pakai script yang ditulis di dalam file. Kita hanya mempraktekkan saja tentang variabel. Itu variabel yang diberikan itu adalah, kita mencoba VPT, variabel politeknik, sama dengan politeknik
Poltek, dulu namanya Poltek ya, Politeknik, kita isi Politeknik gitu. Kemudian kita eko, jangan lupa tanda dolar, PPT. Nanti yang muncul adalah tulisan Politeknik. Ini menunjukkan bahwa kalau dikasih tanda dolar, itu yang keluar adalah isi dari variabel tersebut. Tapi kalau eko tanpa, ini berarti VPT itu bukan variabel yang dimaksud, ya dituliskan VPT gitu saja. Tapi kalau ada tanda dolarnya, kita kasih tanda dolar, berarti isi daripada variabel VPT yang kita tampilkan. Kalau dia terdiri dari 2 karakter, itu dia tidak bisa, misalnya Politeknik Elektronika, misalnya begitu. Ini tidak bisa. Kalau 2 ada spasinya harus diapit dengan tanda petik. Harus diapit dengan tanda petik. Ini baru bisa. Kita eko, eko tanda dolar, ikut tanda dolar, VPT ya, itu VPT, Politeknik. Jadi harusnya VPT 2. VPT 2. Tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. VPT 2, eko VPT 2. Nah, itu seperti yang nomor 2 yang ada di sini. Kemudian menggabungkan beberapa variabel. Misalnya saya punya V1 sama dengan Politeknik, V2 sama dengan elektronika, V3 sama dengan Politeknik Elektronika Negeri. Saya ulangi lagi ya, V2-nya. V2-nya kan diisi negeri, harusnya ini V3. V3 diisi dengan negeri. Negeri pakai E enggak ya? Negeri. V5 jadi Surabaya. Nanti kalau kita gabung, maka misalnya V6 sama dengan V1, dolar V1, ada dolarnya, isi dari dolar V1, dolar V3, dolar V2, dolar V3, dolar V4, dolar V5, eko V6, dolar dulu, harus ada dolar dulu. V6-nya apa isinya tadi? V5-nya negeri Surabaya. Oh, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya. V6, oh V4-nya belum. V4-nya harusnya isinya Elektronik Negeri Surabaya. Ya, tergantung dari isinya. Kita ulangi coba. V1 Politeknik, V2 Politeknik Elektronika, V3 Negeri, V4 mana V4-nya? V4 Negeri, ini belum. V4 diisi dengan Surabaya. V5, ini V5 ini harusnya. V5, V1, V2, V3, V4. Eko dolar V5. Nah, tetapi tidak ada spasinya. Tidak ada spasinya. Kalau pengen ada spasinya,
Ini kita tambahkan spasi saja juga boleh gitu ya. Tambahkan spasi. Jadi begini. V1, V2, V3, V5 adalah ini, tambahkan itu. V2, Eko V5. Nah, sorry, V2-nya V2-nya belum ada tanda dolarnya. Tanda dolar. Nah, ini Eko V5 jadi tulisannya begitu. Oke, itu yang percobaan variabel pada poin 2. Menggabungkan dua variabel atau lebih. Ini tadi sudah nomor 3. Percobaan 2 nomor 4 tentang menggabungkan isi variabel string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo akan menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, maka nama variabel perlu diberi tanda kurung kurawal. Kemudian isi dari variabel tersebut disebutkan. Contohnya echo begini. Echo biar ada tidak ada tanda kosongnya. V3 katanya tadi belum ada isinya. Kalau di tempat kita V3 ada isinya ya. Ini V3 elektronika ini ya. Nah, kita coba saja. Echo ya, karena dua komputer yang berbeda gitu ya, jadi sering salah mouse-nya tempatnya. Echo dolar V3, tulisannya negeri, kemudian kita gabungkan Echo V3 kemudian negeri Surabaya gitu ya, saya langsung Surabaya. Hasilnya tidak bisa muncul ya kalau kita kasih tanda dolar. Ada kurung, coba kita kasih tanda begini sesuai dengan yang di sana. Nah, baru dia akan keluar gabungannya tadi. Jadi gabungannya tidak bisa langsung. Ini kalau kita kasih spasi mau enggak dia? Nah, jadi gabungannya bisa pakai tanda dolar yang tanda kurung kurawal. Yang nomor 5, variabel dapat diisi instruksi yang kemudian bisa dijadikan input untuk sel. Instruksi tersebut akan dieksekusi. Contohnya CMD WU. Kemudian dolar CMD, CMD LS min L, dolar CMD. Coba kita buat CMD sama dengan WU. Kemudian kita kasih dolar CMD. Nah, dia langsung menjalankan perintah tadi. CMD sama dengan LS min L. Min L. Kemudian kita kasih dolar CMD. Nah, dia isinya tidak ditemukan LS min L. Oh, ada kurang tanda petik. Anda harus cepat gitu ya. Apa yang salah gitu, harus segera ketemu. Dolar CMD ya. Kita ini di sini salahnya di mana? Ini salahnya enggak ada tanda petiknya begini. Kemudian kita kasih dolar CMD.
dia akan mengeluarkan isi daripada variabel CMD. Jadi kita bisa memasukkan sebuah variabel ke dalam perintah ke dalam sebuah variabel sehingga bisa langsung kita panggil. Nomor 6, ini kita modifikasi file kita. Ya, kita ada di sini ya, nomor 6. Percobaan nomor 6. Salin. Kemudian saya masukkan ke penyuting tadi, editor. Ini ditambahkan. Nah, enak kan? Praktikumnya tidak usah ngetik-ngetik. Ini fungsinya apa? Ya tadi Poltek, kemudian ditambah _2 elektronika, Eko pemrograman sel, Eko politeknik, _2 elektronika. F3 ITS berarti di ITS, berarti begitu ya. Kita coba kita simpan, mestinya jalannya begitu. Ini kita jalankan. proc1.sh. Tidak, proc01. Pemrograman sel. Ini gara-gara yang di sini kan ada tulisan pemrograman sel, kemudian politeknik, ini ada tanda petiknya politeknik, elektronika di ITS gitu ya. Jadinya begitu ya, enggak kurang bagus ya. Coba kita ganti, ini tanda petiknya dihilangkan. Tanda petiknya kalau di copy itu biasanya tanda petiknya berubah, karakternya berubah. Ini baru bagus nanti. V2 di V2. Ini baru bagus hasilnya. Ini jadi kalau kita jalankan, titik 2-nya baru muncul di sini, bukan ada tanda petik. Jadi tanda petik ini kadang-kadang berubah ya. Jadi coba nanti kalau mengcopy paste tanda petik 1 ini dipastikan di bawah tanda petik 2 itu. Diganti dengan tanda petik 2. Kemudian nomor 7, cara saudara mengeksekusi sel dengan menggunakan notasi titik di depan nama sel script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdapat dalam path, maka komen tersebut tidak ditemukan. Bila script belum di-executable, script tidak dapat dieksekusi. Tadi kita sudah mencoba proc1 execute-nya dihilangkan. Ini kan ls-l. Di mana saya nulis ls-l? Ini ls-l. Sudah, proc1 kan ada execute-nya. Execute-nya kita ambil. Ngambilnya gimana? Ini proc1, ini kan ada x-nya. X itu execute. Ini ada x-nya. Ini ada x-nya. X-nya kita ambil. chmod. Tadi kalau menambahkan pakai plus, sekarang kalau menambahkan, menghilangkan pakai x. chmod x proc1. proc101.sh. .sh. Ini kalau dijalankan proc1.sh begini, maka program ditolak, tidak bisa dijalankan. Tapi kalau kita lihat ls-nya, main L, ini kan execute-nya hilang kan, x-nya hilang kan. Nah ini bisa juga sekarang kita tambahkan x-nya, chmod jangan minus, tapi kita plus. Setelah kita plus, kita jalankan baru bisa. Baru dia bisa jalan. Jadi chmod plus x itu untuk menambahkan. Menambahkan itu rwx ini selain plus x plus r plus apa begitu, ini kan yang depan itu untuk dirinya sendiri, kemudian yang belakang itu untuk temannya satu grup, rwx temannya satu grup, ini orang lain yang tidak satu grup.
Yang depan minus ini sebagai tanda bahwa dia file, kalau depannya D itu berarti directory. Ini juga bisa diwakili chmod yang ini misalnya rwx ini di R itu nilainya biner 0, 1, ya ini jadi 0, 0, 0, 0. Ini bisa juga di rwx-nya itu chmod saya kasih angka 0, 0, 0, proc1.sh, ls, nanti hilang semua itu. ls min l, dia akan hilang semua. Nah, cara menambahkan gimana? Kalau mau menambahkan dia di depannya, ini kalau saya ini angka 1, ini angka 2, angka 4. Kalau saya tambahkan angka 1, coba kita lihat. Ini angka 1 saja di depannya chmod. Ini angka 1. Nah, dia kalau kita perintahkan ls-l, berarti yang di sini dia hanya bisa di-execute, tidak bisa di-write sama di-execute. Kalau saya tambahkan, ini angka 1-nya ada di sini ya. Kemudian ini saya buat 1, berarti 1, 1. Angka biner 1, 1 itu 3. Nanti dia RW saja, jadi 3. Jadi chmod di sini 3, nanti dia akan dua-duanya akan ada, nah ini W sama X, R-nya belum ada. Kalau 1, 1, 1, berarti kan 1, 1, 1 3 kali itu sama dengan 7. Kalau 7 maka dia akan ada semuanya RWX. Loh, kalau 5 gimana? 5, 101 berarti dia tidak bisa di-write. Ini contohnya 5. Nah, begitu. 5 RW, X-nya tidak ada. Nah, kalau bisa di-execute, ini dirinya sendiri. Yang lain gimana? Yang lain nanti angkanya ngikuti. chmod misalnya saya aktifkan semuanya bisa jalan, berarti 7, 7, 7. Semuanya bisa mengexecute, maka dia akan full program ini RWX semuanya. Semuanya RWX karena 7 itu kan 1, 1, 3 kali, 1, 1, 3 kali, 1, 1, 3 kali. Maka dia aktif semua. Oke, itu dibahas di praktikum yang lain. Saya cuma menyinggung saja agar bisa tetap mudah mengingat gitu ya. Kita lanjutkan praktikum yang ketiga. Yang ketiga ini menggunakan instruksi read. Misalnya di situ dijalankan read nama. Read nama, nama itu dianggap sebuah variabel. Read nama. Maka dia akan ada tanda begini. Kalau diketikkan di situ tulisannya Amir misalnya. Begini, kemudian kita echo nama. Maka yang muncul echo nama. Oh, echo. Nah, yang muncul adalah tulisan Amir. Tadi E-nya keliru S. Jadi kita bisa memakai read. Sekarang kita buat program membaca nama alamat. Ini echo nama, ketika nama alamat, kemudian kota di read nama, kemudian ditampilkan hasil adalah nama alamat kota, dimasukkan di program .sh2. Kita buka saja yang ada di sini, kita copy saja ini. Itu percobaan 3. Percobaan 3 ini dia. Percobaan 3. Percobaan 3 mana tadi? Percobaan 3 lah ini. Di copy yang atas ini kan perintahnya. Ini saya kopikan. Salin, kemudian saya tambahkan di shooting tadi. Tambahkan echo kata
Kemudian kita simpan tempatnya di sini, namanya proc02.sh. Kita simpan, kita lihat di command language-nya, ls-l proc02. Proc02 bisa, tetapi warnanya masih hitam. Warnanya hitam itu artinya dia tidak bisa dijalankan. Kita perintahkan chmod plus x proc02.sh. Kita ls lagi untuk memastikan, lah dua-duanya warnanya sudah hijau, berarti sudah bisa dijalankan. Dan x-nya sudah aktif, proc02.sh. Ada yang salah programnya. Coba kita lihat di syutingnya. Apa yang salah ini? Echo read. Oh, ini echo, kemudian nama Anda. Oh, salah ya paste-nya. Kontrol echo. Begini. Tanda petiknya berubah ini. Kemudian read, yang di-read nama loncat-loncat ini enggak. Ini karena PDF yang di-copy dari PDF sehingga jadinya seperti ini. Ingat, tanda petiknya harus diketik ulang ya, karena tanda petiknya berubah ketika Anda paste. Kemudian ini tanda petiknya dirubah. Read kota. Control X. Ini sebenarnya enggak pengaruh, tapi enggak enak kalau di jauh letaknya. Sekali lagi tanda petiknya harus ditulis ulang. Kota. Kita simpan sekarang. Kalau sudah, kembali lagi ke terminal, command language. Kita jalankan, nama Anda sekarang muncul. Namanya nama saya. Alamat Surabaya. Kota Surabaya juga. Begini hasilnya. Saya ulangi lagi. Namanya, nama saya. Alamat Gunung Anyar, Surabaya. Hasilnya begini. Hasil adalah namanya, kemudian alamat, dan seterusnya begitu. Gampang ya? Ini percobaan nomor 3. Kemudian kita jalankan lagi. Ini eksekusi program, dieksekusi. Ini sudah kita eksekusi. Eksekusinya dia pakai titik, tidak pakai slash titik. Tadi kita akan pakai titik slash gitu ya. Kalau mau seperti yang ada di sini ya kita jalankan begini. Nama masukkan lagi. Gunung Anyar, Surabaya. Hasilnya begitu. Kemudian dijalankan bisa, ini nomor 3. Kemudian nomor 4, instruksi echo secara otomatis memberi baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi "-n" yang menunjukkan pada echo untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program 02. Ini dimodifikasi dengan ditambahkan echo "-n". Tadi kan di nama Anda tulisannya harus di bawahnya kan? Nah, ini ditambahkan "-n". Coba kita jalankan yang ada di notepad-nya tadi, kita ganti echo "-n" nama Anda tadi. Ini ditambahkan dengan "-n".
Ini ditambahkan dengan minus N. Ini ditambahkan juga dengan minus N. Nah, kalau sudah minus N, kemudian kita simpan, kita jalankan, kembali lagi ke komennya tadi. Nama, nah namanya kan ada di sampingnya, tidak di bawahnya. Kemudian alamat. Surabaya. Nah, gini. Artinya dia tidak di bawahnya, setelah ditanya itu tidak di bawahnya, tapi ada di sampingnya. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6, variabel kosong adalah variabel yang tidak memiliki nilai. Variabel ini variabel ini didapat atas assignment atau pembacaan dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Read CR, Eko nama, kemudian Eko. Variabel dapat disubstitusikan. Nah, ini misalnya B, A, B. Ini kita coba kita jalankan aja. Gimana tadi? Ini gara-gara pakai 2 komputer. Mana tadi? Ini. Nomor 6. Read nama. Read nama. Enter saja. Kemudian kita ketikkan Eko dolar nama. Ada tanda spasinya. Bisa juga A sama dengan begini. B sama dengan tanda petik. Kemudian C sama dengan dolar A, dolar B. Kemudian Eko C, dolar C. Dolar C. Nah, ada spasinya. Jadi kalau tidak ada isinya ditambahkan oleh dia space itu kosong, variabel kosong. Variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi PWD dieksekusi terlebih dahulu dengan sebanyak back quit tanpa tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk ke dalam variabel dir. Kemudian ini contohnya PWD masuk dir, Eko dir. Kemudian ini coba kita jalankan. PWD. Nah, ini direktori kita. Kemudian saya punya variabel dir, saya isi dengan PWD. Perintah PWD maksudnya. Kemudian kalau saya perintahkan Eko dolar dir, hasilnya PWD. Ya. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk ke dalam dir. Instruksi PWD dieksekusi lebih dulu dengan sepasang back quit PWD. Eko PWD. Ini ini ada dolar dir, sudah masuk benar. Dir sama dengan PWD. Ini tanpa. Kemudian kalau saya kasih Eko, ini PWD dia. Ini harusnya yang keluar itu adalah home receipt ya, bukan PWD.
dimasukkan ke dalam variabel dir bwd dengan sepasang backwit. Backwit sudah benar ya, backwit atau tanda petiknya salah? Coba saya ganti tanda petik yang ini. Oh, ini. Echo. Betul. Tanda petiknya tanda petik yang ada di bawahnya cacing. Jadi nanti kalau kita pakai tanda petik tunggal yang ada di bawahnya cacing, kalau digunakan yang di bawah cacing itu, maka dia akan muncul, jadi hasil dari perintah itu masuk ke dalam variabel yang di sini. Ini kalau variabelnya diisi panjang gimana ya? ls min l. Kemudian kita echo dir. Panjang dia. Tapi dalam bentuk teks, tidak dalam bentuk rapi begitu ya. ls saja. Nah, bentuknya begini. Ini banyak bermanfaat ya nanti kalau kita buat script. Ini script 03. 03 namanya Bu Ami pakai tanda petik tadi. Echo nama pengguna aktif, nama berarti nanti akan muncul Bu Ami. Tanggal, date. Hari ini adalah tanggal. Ini coba kita perintahkan dulu. Kalau saya perintahkan, ya. Date. Gitu. Kalau kita tambahkan date ditambah cut min C min 10. Date, kemudian ini pipelining namanya. Pipelining itu setelah perintah itu hasilnya akan dieksekusi dengan perintah selanjutnya. Nah, hasilnya di cut C1 sebanyak 10 karakter ini ya. Jadi yang muncul adalah yang depan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 yang 5 itu masuk ke depan. Maksudnya begitu. Kalau tanpa date tanpa cut kan hasilnya hasil sekarang. Kalau pakai cut hasilnya kan di cut 10 yang terdepan, jamnya tidak diikutkan, belakangnya tidak diikutkan. Maunya begitu. Kita cobakan di ini buat baru. Kita copy. Salah. Harusnya yang ada di dalam Linux. Ini kan di Windows, ini kan di dalam Debian. Berarti ada di 8. Percobaan. Nah, ini. Ini saya salin, kemudian ingat setelah disalin nanti dia harus dipastikan ini sama persis. Ini kemudian Bu Aminya dia pakai tanda petiknya pakai di bawahnya ini. Nah, kelihatannya sudah benar ini. Bu Ami, kemudian nama Bu Ami, Eko, nama betul yang di sini kita kasih. Kemudian Eko, kalau sudah kita simpan. Namanya proc3. Namanya proc3.sh. Kita simpan. Setelah kita simpan, jangan lupa chmod-nya dirubah. ls-l untuk memastikan proc3-nya mana. Nah, proc3-nya masih hitam ini. Ini kita buat dia jadi hijau. Pakai perintah chmod plus X. Jadi hijau. Nama programnya apa? proc03.sh. Sudah jalan proc03.sh.
Nama pengguna adalah nama saya. Cut harus mengekspresikan kata byte dan ini ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Cut ininya harus ditulis ulang. Sudah benar. Cut. Coba kita simpan. Kita simpan, kita jalankan lagi. Try cut. Anda harus mengekspresikan sebuah daftar byte atau field cut. Cut. Di sini cut-nya sama dengan minus C1. Aktivitas. Ya, hasilnya program kan begini. Cut minus, ini coba minus. Ini coba, ketemu dia. Ketemu, ini juga minus. Kalau sudah kita simpan. Lalu kita jalankan lagi. Benar. Hari ini adalah hari Rabu September 15. Kita tanggal 15. Jadi asiknya buat program gitu. Kadang-kadang kita sudah merasa benar, loh kok salah, bingung nyari lagi gitu ya. Oh salah lagi, loh kok benar, kok bisa jalan. Kita bingung juga. Jadi buat program itu dua-duanya jadi bingung. Bisa jalan kadang-kadang kita bingung, nggak bisa jalan juga bingung gitu ya. Harus dicari teliti satu persatu untuk dilihat. Ini kita sampai percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat sudah lebih dari 30 menit. Percobaan 4 kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di video berikutnya. Ini kita